Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ikhwah dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kitab yang syarat akan faedah. Terdapat banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan dari buku ini, yaitu buku yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa, obat dan penyakitnya atau penyakit dan obatnya, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dan kita melanjutkan poin yang sebelumnya berkaitan tentang dampak negatif maksiat dan dosa. Dan untuk menyingkat pertemuan kita, rasanya tidak bisa kita terangkan satu persatu secara detail sebagaimana pertemuan sebelumnya. Mungkin kita hanya menjabarkan secara ringkas poin-poin yang tersisa daripada pembahasan dampak negatif maksiat dan dosa. Intinya dipastikan dosa ini memberikan dampak yang buruk kepada manusia. Kita masuk kepada poin ke-35. Maksiat menjatuhkan derajat serta kedudukan di sisi Allah dan di sisi makhluk. Lawan kata daripada maksiat, dosa, yaitu adalah takwa. Kalau dosa itu menyelisih perintah Allah, adapun takwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat itu adalah menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, sedangkan takwa itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa, maka dosa tersebut akan menjadikan kita rendah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, tatkala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa ini akan mengangkat derajat kita dan akan menjadikan kita sebagai hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berupaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin ke-35 ini kita mendapatkan penjelasan dosa dapat menjadikan kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjatuhkan derajat kita serta kedudukan kita di sisi Allah. Namun sebaliknya, takwa dapat mengangkat derajat kita dan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya, poin 36. Dampak negatif daripada maksiat dan dosa. Maksiat dapat merampas gelar-gelar terpuji dari pelakunya dan menyandangkan padanya gelar-gelar tercela. Apa itu gelar terpuji? Muhsinin. Apa itu gelar terpuji? Mukminin. Apa itu gelar terpuji? Muttaqin. Adapun gelar-gelar tercela apa? Fasikin, kafirin, munafikin. Maka ini dia gelar-gelar yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelar-gelar yang terpuji ini adalah merupakan mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi gelar-gelar yang tercela ini, mereka adalah golongan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gelar-gelar terpuji tersebut akan hilang darinya daripada akibat dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin mendapatkan gelar terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, gelar-gelar yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia meninggalkan dosa serta maksiat.
Adapun jika terus dia melakukan dosa, jika terus dia melakukan maksiat, maka gelar-gelar terpuji tersebut akan hilang dari dirinya. Selanjutnya, kita agak sedikit ngebut pembahasannya Pak ya, karena buku yang kita bahas ini sangatlah banyak, adapun umur kita sangatlah singkat, sehingga kita betul-betul memaksimalkan pertemuan kita. Semoga walaupun penjelasannya tidak semua poin kita bacakan, tidak semua tulisan penjelasan kita terangkan, tetapi semoga penjelasan-penjelasan yang singkat ini bisa dipahami dengan baik sesuai dengan tema-tema per poin yang kita bahas. Kemudian yang selanjutnya, dampak negatif dan maksiat, dampak negatif serta buruknya maksiat dan dosa, yaitu adalah melemahkan fungsi akal. Melemahkan fungsi akal. Akal Allah berikan tujuannya untuk apa? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berikan akal ini dengan tujuan baik. Tetapi ketika fungsi akal ini yang itu gunanya diantaranya adalah untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat membedakan mana yang cahaya dan mana yang kegelapan. Namun ketika fungsi akal ini menjadi lemah, sehingga manfaat daripada akal tersebut pun juga menjadi berkurang. Manfaat daripada akal tersebut menjadi berkurang. Jika kalian mendapatkan dua orang berakal, salah satunya taat kepada Allah, sementara yang lainnya melakukan maksiat, maka akal orang yang taat lebih sempurna, pikirannya lebih benar, pendapatnya lebih lurus, kebenaran selalu menjadi pendampingnya. Orang yang selalu berada di dalam ketaatan, pola pikir atau pendapat yang dia cetuskan, pendapat yang dia berikan, pendapat yang dia sampaikan, biasanya lebih dekat kepada kebenaran. Namun jika orang senantiasa melakukan kemaksiatan, dia kufur atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dia banyak menyelisihi ketentuan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya kalau kita meminta pendapat darinya, maka pendapat yang biasanya keluar dari lisannya adalah pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang aneh, pendapat-pendapat yang sebenarnya tidaklah bisa diterima karena akan jauh daripada kebenaran. Pendapat orang yang banyak melakukan kemaksiatan biasanya adalah pendapat yang menyeleneh, yang menyimpang daripada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah katakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, "Wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki akal yang sehat. Namun orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi akalnya mulai melemah, bahkan bisa jadi akalnya sudah mulai rusak. Sudah mulai banyak diberikan atau diselimuti dan diserang oleh banyaknya penyakit-penyakit, sehingga akan menghilangkan atau melemahkan fungsi daripada akalnya. Makanya Allah katakan untuk orang-orang yang berakal, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat dapat melemahkan bahkan menghilangkan fungsi daripada akalnya yang baik tersebut. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah, Al-Maidah ayat yang ke-100. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 197, adapun sekarang Quran surat Al-Maidah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah." Maka bertakwalah kepada Allah. Kepada siapa Allah perintahkan takwa ini? Ya ulil albab, untuk orang-orang yang memiliki akal yang baik. Kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa bagi mereka orang-orang yang memiliki akal yang baik? La'allakum tuflihun, agar mereka dapat meraih keberuntungan, agar mereka dapat memperoleh yang namanya kemenangan. Tuflihun, al-falah. Al-falah itu adalah kemenangan. Al-falah itu adalah keberuntungan. Al-falah itu adalah sesuatu yang baik yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kalian ingin mendapatkan kemenangan, ketika kalian ingin mendapatkan keberuntungan, ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu yang baik, wahai orang-orang yang berakal,
maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini pemahaman sebaliknya apa? Mafhumul mukhalafah. Ketika orang yang berakal dia tidak bertakwa kepada Allah, yaitu dia banyak terjerumus di dalam maksiat, dia banyak menyelisihi hukum-hukum syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis, maka akalnya mulai melemah. Ketika akal itu mulai melemah, itulah awal daripada tanda keburukan. Makanya dia tidak akan apa? Tuflihun. Kalau orang bertakwa, akalnya menjadi baik, dia akan meraih kemenangan, dia akan meraih keberuntungan. Tapi sebaliknya, jika dia bermaksiat, akalnya mulai melemah dan dia akan mendapatkan keburukannya. Maka ini namanya mafhumul mukhalafah, memahami redaksi ayat dengan pemahaman sebaliknya. Ini namanya mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah. Mafhum itu sesuatu yang dipahami. Mukhalafah itu dengan cara yang sebaliknya. Contoh Allah katakan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Janganlah kalian melakukan sesuatu tanpa ilmu. Berarti pemahaman sebaliknya apa? Lakukanlah sesuatu dengan ilmu. Selanjutnya, ya. Tentu kalau fungsi akal itu mulai berkurang, orang akan lemah di dalam membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan bisa jadi yang batil itu dianggap adalah sesuatu yang baik. Suatu yang buruk ini dianggap adalah sesuatu yang baik. Ini diakibatkan apa? Diakibatkan lemahnya fungsi akal daripada maksiat yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu menjadi perhatian yang baik bagi para penuntut ilmu. Ketika dia ingin dimudahkan akalnya ini memahami ilmu, dia ingin dimudahkan akal ini menghafal ilmu, ya, dia ingin mendapatkan kecerdasan yang baik dari akalnya di dalam mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka caranya adalah dengan bertakwa. Dengan meninggalkan dosa, kita akan dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Tetapi ketika kita terus terjerumus di dalam maksiat, terus kita terjerumus di dalam hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi penghalang kita di dalam memahami ilmu agama. Maka para penuntut ilmu, jika kalian ingin dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama, diberikan pemahaman yang baik di dalam ilmu agama, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, tinggalkan perkara-perkara yang menyelisihi hukum-hukum yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang paling panjang, Allah katakan apa? Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kalian ilmu, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Maka kunci para penuntut ilmu ingin mendapatkan pemahaman yang baik di dalam memahami ilmu, menghafalkan ilmu, mengkaji ilmu adalah di dalam takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bertakwa dengan anggota tubuhnya, dengan lisannya, dengan matanya, dia berupaya anggota tubuhnya ini selalu di dalam kebaikan. Dia berupaya menjaga anggota tubuhnya ini di dalam ketaatan, dia berupaya menjaga anggota tubuh ini daripada kemungkaran, daripada kemaksiatan, maka anggota tubuhnya ini akan memberikan kemudahan bagi pemiliknya di dalam memahami dan mempelajari ilmu agama. Kemudahan di dalam memahami ilmu agama berada di dalam ketakwaan, dan hambatan serta penghalang daripada mempelajari ilmu agama terdapat di dalam kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan dosa bukan hanya yang kita ketahui seperti mencuri, menipu, ya, tetapi banyak lagi dosa-dosa yang kita tidak sadari. Di antara dosa para penuntut ilmu atau kesalahan, kekeliruan penuntut ilmu apa? Berbicara tentang suatu ilmu agama dan dia belum mumpuni, belum menguasai, belum betul-betul duduk kaji tersebut, namun dia berupaya tetap untuk menyampaikan. Maka ini adalah merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Atau dia belum menguasai suatu ilmu di dalam ilmu agama, tetapi dia sudah memberanikan diri untuk berfatwa. Dia sudah memberanikan diri untuk memberikan penjelasan sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahui
ilmunya, sehingga nanti dampak bahayanya, dampak buruknya daripada kebodohan dia menyampaikan sesuatu yang tidak ada ilmunya, dia mengajarkan kesesatan, dia sesat dan orang lain pun juga sesat. Fadallu adallu, dia sesat dan juga yang lain pun juga akan sesat. Nauzubillahi min dzalik. Maka banyak poin berkaitan kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, yang harusnya para penuntut ilmu menghindarkan dirinya dari hal-hal tersebut, menjauhkan dirinya dari hal-hal tersebut. Maka poin-poin tersebut bisa kita dapatkan penjelasannya di dalam buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala di dalam bukunya yang berjudul Adab dan Akhlak Para Penuntut Ilmu. Di poin yang terakhir daripada bukunya tersebut, di buku terakhir di buku Ustaz Al-Fadil Yazid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, membahas tentang masalah kesalahan dan kekeliruan yang harusnya dihindarkan oleh para penuntut ilmu. Di antaranya tadi berfatwa sesuatu yang belum dia kuasai, atau debat kusir, atau dia mencari ilmu karena ingin dipuji, ingin diberikan penilaian oleh lisan-lisan manusia. Oh, ini orang alim, oh ini orang berilmu, oh ini orang pelajar, dan seterusnya, sehingga dia berharap dari ilmu yang dipelajari mendapatkan kedudukan dan pujian dari manusia. Maka Nabi SAW memberikan ancaman fannar, annar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik, karena niat dia yang salah di dalam mencari ilmu. Maka dosa itu bukan hanya seperti berzina, mencuri, kemudian menipu dan seterusnya, durhaka, tidak. Banyak lagi dosa-dosa hati yang harusnya dihindari oleh para kaum muslimin dan muslimat, khususnya para penuntut ilmu. Selanjutnya poin 38. Ini sabuk keaman, sabuk belt seatnya udah dipasang atau belum ini? Karena kita penjelasannya ngebut ya. Iya, ini agak kecepatannya bisa kena tilang gitu ya. Taib, karena memang pertemuan kita yang sangat minim, adapun pembahasan kita yang cukup panjang, maka mohon izin dengan waktu yang singkat ini kita pun hanya sedikit memberikan rangkuman-rangkuman saja, penjelasan yang singkat, mudah-mudahan bisa dipahami sesuai dengan poin-poin yang telah disusun di dalam kitab Ad-Da'wat Dawa ya. Selanjutnya, poin ke-38. Dampak negatif atau dampak buruk maksiat dan dosa adalah maksiat memutuskan hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi putus. Di antara dampak maksiat yang paling besar adalah putusnya hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Jika itu terjadi, terputuslah dirinya dari sebab-sebab kebaikan. Karena seseorang atau seorang hamba bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Tabaraka wa taala karena dia menjalin selalu hubungan yang baik dengan Rabb-Nya. Di antara kebaikan itu apa? Rahmat. Di antara kebaikan itu adalah keberkahan. Di antara kebaikan itu adalah kemampuan dan kemudahan di dalam ketaatan, atau kemudahan di dalam melaksanakan kegiatan yang dia laksanakan di dalam kehidupan dunia ini. Kemudahan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan kita daripada musibah, ini adalah merupakan kebaikan dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian kita bisa istiqomah di atas ketaatan, ini adalah merupakan kebaikan, keberkahan, rahmat, taufik dari Allah Tabaraka wa taala. Semuanya ini akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya ketika seorang hamba terlalu banyak dan di dalam terjerumus terhadap kemaksiatan. Maka maksiat dapat memutus hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ketika hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya terputus, maka akan terputuslah pula sebab-sebab kebaikan. Apapun kebaikan yang diharapkan seperti kebahagiaan, ketentraman, ketenangan hati, kita menjadi tenang hatinya, ini adalah merupakan bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebaikan dari Allah Tabaraka wa taala. Tapi kalau kebaikan tersebut terputus, maka hati ini akan selalu berada di dalam kegelisahan,
kegalauan, ketidaktentraman, sulit dia mendapatkan kebahagiaan walaupun dia memiliki banyak harta, walaupun hartanya banyak, walaupun rumahnya banyak, walaupun perbendaharaan dunia dia memiliki begitu banyak, tapi karena sebab-sebab kebaikan diantaranya ketenangan hati itu sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya tersebut tidak akan bisa memberikan ketenangan. Banyak orang yang dia ketika sudah berada di puncak-puncak kesuksesan, malah apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Karena apa? Karena dia tidak merasakan bahwasanya hartanya ini menjadikan dia bahagia. Kebahagiaan ini tidak bisa dia beli dengan harta. Kenyamanan di dalam kehidupan ini tidak bisa dia dapatkan dengan harta, ya. Adapun ketenangan dan kenyamanan di dalam kehidupan ini adalah merupakan bagian daripada kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Namun jika sebab-sebab kebaikan yang akan Allah berikan kepada hambanya terputus, diakibatkan daripada maksiat yang dilakukan, maka tentu dia akan menjalani kehidupan ini dalam keburukan. Dia sulit untuk merasakan kebahagiaan, hatinya tidak tentram, tidak tenang, tidak nyaman, sekalipun rumahnya banyak satpamnya, banyak security-nya, banyak bagian-bagian keamanannya, CCTV di setiap sudut rumahnya ada, tapi dia sulit mendapatkan kenyamanan. Bahkan berangkasnya pun juga sudah ada, kodenya pun juga sudah luar biasa ribetnya. Tetap saja dia merasakan apa? Ketidaknyamanan di dalam hidupnya. Dia merasa was-was. Dia merasa hidupnya ini masih belum aman, belum tentram. Padahal penjagaan, security, bagian keamanan sudah banyak di dalam rumahnya. Tapi dia tetap merasa apa? Was-was. Kalau nanti hartanya ini akan ada yang mengambil, ada yang mencuri. Kalau nanti di dalam perjalanan yang sedang dia jalani itu akan menimpa sesuatu yang dapat membahayakan dirinya. Maka ketidakbahagiaan dan ketidakketentraman ini didapatkan karena terputusnya sebab-sebab daripada kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, diakibatkan dosa dan maksiatnya. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Salah seorang ulama terdahulu pernah berkata, dikutip di dalam buku ini, aku melihat seorang hamba berada di antara Allah dan syaitan. Apabila Allah berpaling darinya, maka syaitan yang akan menguasainya. Ini kalimat yang betul-betul sebagai kaidah untuk mawas diri, mengingatkan kita, tanbih, ya, mengingatkan kita bahwasanya kehidupan kita ini kalau bukan berada di jalan Allah, maka kita akan berada di jalan syaitan. Kalau bukan berada di jalannya kebaikan, maka kita mungkin akan berada di jalan keburukan. Wahadainahun najdain. Kehidupan kita hanya berada di dua jalan, jalan yang baik atau jalan yang buruk. Di jalan Allah, fisabilillah, menjadi hizbullah atau menjadi hizbus syaitan, menjadi golongan yang Allah ridhoi atau menjadi pasukan atau pengikut daripada syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Aku melihat seorang hamba berada di antara Allah dan syaitan. Apabila Allah berpaling darinya, maka syaitan pun akan menguasainya. Namun jika Allah menjaganya, dia selalu berada di jalan Allah sehingga dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya syaitan pun tak mampu untuk mengganggunya. Syaitan tidak akan mampu untuk memalingkan dia daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan pun tidak akan mampu untuk menghadirkan was-wasnya yang dapat menjadikan hatinya gelisah. Karena yang menjadikan hati kita ini selalu gelisah adalah datang dari was-was syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Maka ketika kita selalu berada di jalan Allah, Allah akan menjaga kita dan semua makar dan godaan syaitan akan menjadi lemah dan hilang karena kita berada di dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita agar senantiasa berada di jalan Allah, di dalam penjagaan Allah, yaitu berupayalah menjadi hamba yang bertakwa, berupaya untuk melaksanakan ketaatan dan amal soleh kepada Allah dan menjaga diri kita ini daripada kemungkaran, daripada kemaksiatan, daripada perkara-perkara yang dibenci dan diridai oleh Allah Subhanahu, yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 50.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam." Dan ingatlah kalian tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Usjudu." Sujudlah kalian. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fasajadu. Dan ketika itu para malaikat pun juga turun untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Namun yang tidak sujud kepada Nabi Adam adalah iblis. Dan tentu dalil ini bukan berarti menunjukkan bolehnya makhluk itu sujud kepada makhluk, merendahkan kepalanya di hadapan makhluk. Para malaikat pada awalnya tidak sujud kepada Nabi Adam, tetapi karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat pun turun untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pula nanti salah menempatkan dalil ini, membolehkan kita untuk sujud kepada penguasa, membolehkan kita untuk menurunkan kepala kita kepada manusia. Tidak boleh. Yang hanya diperbolehkan itu adalah kehormatan kita, kepala kita ini kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah untuk bersujud di dalam melaksanakan salat ya. Maka para malaikat sujud karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan mereka untuk memuliakan Nabi Adam, tidak, tetapi mereka turun ini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentaati perintah Allah tabaraka wa taala. Fasajadu illa iblis, dan mereka sujud ya, tanpa mempertanyakan apa hikmahnya, apa tujuannya. Para malaikat, makhluk yang sangat taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mau dia tahu tentang apa hikmah dari perintah Allah tabaraka wa ta'ala atau tidak tahukah mereka tentang hikmah Allah terhadap perintah Allah kepada mereka, apapun yang menjadi perintah Allah maka mereka langsung melakukan tanpa harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari apa yang mereka lakukan. Maka demikianlah seharusnya dari ayat ini memberikan pelajaran yang baik kepada kita. Kalau kita mendapatkan dalil yang di situ terdapat perintah untuk kita laksanakan, baik itu dalil yang datang dari Al-Quran ataupun dalil yang datang dari hadis Rasulullah SAW, maka hendaknya kita dengar kemudian kita taat. Sami'na wa ata'na. Mau kita tahu apa hikmahnya, mau ada penjelasan hikmahnya atau tidak, maka yang penting jika kita dapatkan itu adalah perintah dari Allah, dari rajanya manusia, Malikin Nas, dari Rabbin Nas, dari Rabbnya manusia, maka kita sebagai makhluknya Allah, sebagai pengikut dan hambanya Allah harus taat, mendengarkan dan taat. Sami'na wa ata'na, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 51, surat Cahaya ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan dan sikap orang-orang yang beriman tatkala mereka diajak berhukum, yaitu melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan berkata apa? Sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Arti taat adalah melaksanakan tanpa harus memikirkan, melaksanakan tanpa harus tahu sebelumnya apa hikmah daripada perintah dan ketetapan tersebut. Maka kalau kita sudah tahu perintah dari Allah dan perintah yang Allah berikan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW, maka sami'na wa ata'na, dengarkanlah dan taatilah dan laksanakanlah. Seperti contoh yang dilakukan oleh para malaikat. Usjudu li Adam fasajadu. Serentak mereka langsung turun untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, dan iblis ini adalah merupakan bagian dari golongan jin. Fafasaqu an amri rabbih, dan dia mendurhakai perintah Rabbnya. Dia fasik, dia melakukan kefasikan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala.
afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Ya, sebagai pemimpin di dalam memutuskan segala perkara, ya. Wa hum lakum adu, sedangkan mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dia musuh. Manusia ini hendaknya menjadikan syaitan ataupun jin sebagai musuhnya. Kenapa dia jadikan musuh? Karena dia telah membangkang dan dia telah melakukan kefasikan atas perintah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka siapa saja yang melakukan kefasikan atas perintah Allah, siapa saja yang membangkang atas perintah Allah, maka dia menjadi musuh. Sekalipun dia adalah istri kita, sekalipun dia adalah orang tua kita, sekalipun dia adalah anak kita, maka kalau dia membangkang, mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kefasikan atas perintah Allah Tabaraka wa taala, maka mereka pada hakikatnya bukanlah orang yang kita cintai, tetapi harusnya apa? Yang kita benci, karena dia bagian daripada musuh. Maka kita harus melihat kecintaan ini berada di dalam hukum-hukum Allah. Kalau ada orang mentaati perintah Allah, maka kita mencintainya. Tapi kalau ada orang yang menyelisihi, melakukan kefasikan, membangkang atas hukum Allah, maka kita membencinya. Maka inilah disebut dengan kaidah cinta karena Allah dan benci karena Allah, ya. Wahum lakum adu, dan syaitan atau jin ini adalah bagi kalian sebagai musuh. Bi'salil zalimina badala, sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Artinya pemimpinnya orang-orang zalim adalah syaitan ataupun iblis. Adapun jika pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita kenal dengan penyebutan aulia, yang mengatur segala urusan. Itu adalah pemimpin, dan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemimpin orang-orang yang membangkang, yang melakukan kefasikan, kedurhakaan, melakukan kezaliman dan kemaksiatan, mereka pemimpinnya adalah syaitan atau iblis, ya. Maka pilihlah pemimpin yang paling baik, yaitu Allah Tabaraka wa taala, di dalam menentukan segala urusan kita. Maka kita akan terputus sebagaimana syaitan, dia terputus daripada golongan yang dicintai atau golongan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia selalu taat atas ketentuan yang telah Allah berikan, di antaranya adalah mereka sujud, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka syaitan tidak akan dikeluarkan daripada surga. Dia akan selalu berada di dalam tempat penuh kebaikan. Dia tidak akan terputus daripada sebab-sebab kebaikan. Dia tidak akan diazab, dia tidak akan dilaknat, dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia membangkang, melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan, mendurhakai perintah Allah Tabaraka wa taala, maka dosa yang dilakukan oleh syaitan tersebut menjadi sebab pemutus daripada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan selama ini kepada iblis atau kepada jin dan juga kepada para malaikatnya. Poin selanjutnya, poin ke-39, dampak buruk dan negatif daripada maksiat serta dosa adalah dapat menghapus keberkahan agama dan dunia. Dapat menghapus keberkahan agama dan dunia. Keberkahan dari agama kita hilang, sehingga kita sulit untuk bisa istiqomah di dalam ketaatan agama kita, istiqomah di dalam syariat agama kita. Keberkahan di dalam perkara dunia kita pun juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkara-perkara dunia yang kita lewati ini semuanya terdapat keburukan, tidak terdapat kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Quran surah Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, sekiranya suatu penduduk negeri mereka amanu wa taqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya penduduk suatu negeri mereka beriman dan
bertakwa, iman dan takwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan yang datang dari langit dan juga keberkahan yang Allah buka dari bumi. Ketika kita mendapatkan keberkahan, maka kita mendapatkan kebaikan. Namun ketika pintu-pintu keberkahan itu Allah tutup karena ketidakadanya iman kita, atau karena ketidakkuatnya atau tidak baiknya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan berada di dalam keburukan. Kita akan celaka, kita akan sengsara, hidup kita tidaklah akan berada di dalam kebaikan ketika pintu-pintu keberkahan itu ditutup. Karena apa? Karena kekufuran dan kemaksiatan. Jadi kufur dan maksiat ini adalah diantara sebab besar tertutupnya pintu-pintu keberkahan. Namun sebaliknya, keimanan dan ketakwaan ini adalah diantara sebab kita mendapatkan keberkahan, dibukanya pintu-pintu keberkahan yang datang dari langit ataupun juga dari bumi. Allah katakan pula di dalam Quran surah Al-Jin, surat Al-Jin, wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya mereka, yaitu hamba Allah tabaraka wa taala, istiqomah, senantiasa berada di jalan yang baik, 'ala tariqah. Nah, ini kita sering dengar kata tariqah, atau yang sering diucapkan oleh orang Indonesia apa? Tarekat. Nah, tarekat ini diambil dari kata tariqah, dan dalilnya ini dia Al-Jin ayat 16, istiqomah di atas tariqah, di atas tarekat. Maksudnya tarekat itu apa? Kembalikan makna tarekat, kembalikan makna tariqah ini di dalam tafsirnya para ulama, di dalam menerangkan makna daripada at-tariqah. Mereka ahlu tafsir, para ulama pakar tafsir menerangkan makna tariqah itu adalah agama yang lurus. Artinya menjalankan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang lurus di dalam mengamalkan hukum-hukum Allah, maka itulah disebut dengan alat thariqah, di atas tarekat. Jadi tarekat itu bukanlah hukum-hukum yang dikarang oleh manusia, bukanlah yang dikarang dan dibuat-buat oleh mereka para pendiri-pendirinya. Dan kita sekarang ini melihat tarekat itu memiliki nama dan itu dinisbatkan kepada pendirinya, dan setiap pendiri-pendiri ini memiliki cara-cara tersendiri di dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik cara, sebaik-baik jalan, sebaik-baik thariqah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala dengan sebaik-baiknya, yaitu adalah dengan takwa, dengan kembali berhukum kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik thariqah adalah menjalankan perintah Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, sebagaimana diterangkan yang dikutip di dalam hadis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah dari suatu amalan yang paling aku cintai untuk dilakukan oleh hambaku di dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku melebihi daripada amalan yang telah aku wajibkan kepadanya, mimma iftaratu alaihi. Ya, jadi amalan yang paling baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah adalah amalan yang wajib, yaitu seperti sholat, puasa Ramadan. Ya, amalan-amalan wajib dulu kita jalankan dengan baik sesuai dengan cara yang telah diajarkan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah amalan yang paling utama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk kita laksanakan. Jadi kalau ditanya apa amalan yang paling baik untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu jawabannya adalah sebaik-baik amal yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melaksanakan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang fardu. Ya, kita perbaiki dulu amalan yang fardu ini, di antaranya salat, di antaranya puasa. Kalau salat dan puasa kita ini baik, maka insya Allah akan merembet kepada ibadah-ibadah yang lain pun akan menjadi baik, khususnya salat, khususnya ibadah salat. Dan ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya,
idza salahat, apabila salat ini menjadi baik, maka akan baik sairu amali, akan baik seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia. Wa idza fasadat, apabila salatnya rusak, apabila salatnya buruk, maka seluruh amalan-amalan yang lain pun akan menjadi buruk lagi, rusak. Maka tentu ini adalah merupakan faedah selanjutnya, sebaik-baik amal atau sebaik-baik perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, yaitu dia laksanakan amalan-amalan fardu, amalan-amalan yang wajib, baru setelah itu amalan-amalan sunnah. Jadi amalan itu cuma ini saja, amalan wajib, amalan sunnah. Tidak ada lagi yang lain. Manusia ini tidak berhak untuk melahirkan suatu amalan, apalagi yang dia hanya melahirkan suatu amalan yang berangkat daripada mimpinya. Betul, para ulama adalah merupakan pewaris Nabi, tetapi yang diwariskan itu ilmunya, bukan mimpinya. Ilmunya para Nabi itulah yang diwariskan oleh mereka. Ilmu para Nabi adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun mimpi para ulama ini bukanlah wahyu, tidak sama dengan mimpinya para Nabi. Kalau mimpinya para Nabi, betullah dia, yaitu adalah merupakan bagian daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah merupakan wahyu. Naam. Ketika kita ingin mendapatkan keberkahan di dalam perkara dunia ini, kebaikan di dalam perkara dunia, apa di antaranya yang kita inginkan? Hujan. Hujan ini memberikan manfaat di dalam kehidupan makhluk, baik itu untuk manusia, begitu pun hewan dan juga tumbuhan. Kita butuh yang namanya hujan. Ketika hujan ini ternyata ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwasanya apa? Allah menghilangkan atau menghapus keberkahan. Tidak Allah inginkan kebaikan ini diberikan kepada suatu penduduk negeri. Karena apa? Di antara sebabnya adalah maksiat. Maka ketika kita ingin mendapatkan kebaikan dari langit, di antaranya turunnya hujan, maka dapatkanlah dengan takwa, bukan dengan melakukan kemaksiatan. Apalagi ritual-ritual yang berbau-bau kesyirikan. Kadang ada orang yang ingin negerinya mendapatkan hujan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka air hujan, tetapi mereka mengadakan ritual-ritual yang tidak syar'i, yang bahkan ritual tersebut terbungkus di dalamnya perbuatan-perbuatan kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan tersebut, malah tambah Allah Subhanahu wa taala tutup sejadi-jadinya pintu-pintu keberkahan tersebut diakibatkan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Apalagi maksiat tersebut terdapat di dalamnya kesyirikan, dan syirik adalah merupakan sejahat-jahatnya maksiat atau seburuk-buruknya maksiat. Dan maksiat yang paling buruk, maksiat yang paling besar adalah kesyirikan. Sebagaimana wasiat yang telah disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau melakukan kesyirikan, inna syirka la dzulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman, dosa yang paling besar. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita istirahat sejenak.